Saudara-saudara, ketika diadakan sebuah ibadah Kristiani di sebuah rumah di mana lingkungan itu mayoritas berpenduduk Islam, maka yang sering terjadi adalah keresahan berlebihan. Maka masyarakat Islam di tempat itu sering akan merasa resah, sehingga keresahan itu di dalam waktu 24 jam seringkali harus menghentikan ibadah umat Kristen di wilayah Islam itu. Tetapi dengan keadaan seburuk ini, sekotor ini, senajis ini, mereka sangat sulit untuk merasa resah. Padahal sebenarnya ini sudah terjadi berpuluh-puluh tahun, hampir sekitar 30 tahun. Tetapi untuk hal seperti ini baru mereka bisa resah setelah berpuluh-puluh tahun. Tetapi apa mau dikata, karena keresahan yang seperti ini sebenarnya adalah keresahan yang palsu. Merespon keresahan masyarakat, Bupati Cianjur resmi mengeluarkan peraturan larangan kawin kontrak di wilayahnya. Peraturan Bupati ini diharapkan mampu menjaga harkat dan martabat perempuan. Pasalnya, fenomena kawin kontrak di Cipanas Cianjur bukan isapan jempol. Kawin kontrak itu mayoritas dilakukan wisatawan Timur Tengah dengan warga Cianjur. Jadi perkawinan kontrak-mengontrak itu dilakukan oleh masyarakat Timur Tengah alias orang Arab dengan warga Cianjur. Praktik kawin kontrak di Cianjur perlahan-lahan menggeser kota Cianjur dari julukan kota santri. Jadi kota santri ini ternyata adalah tempat dari kawin kontrak yang selama ini tidak begitu diresahkan oleh masyarakat. Kawasan Puncak Cipanas Kabupaten Cianjur sudah terkenal sebagai surga wisata seks di luar negeri. Jadi kota santri ini sudah disebut kota wisata surga seks bahkan di luar negeri. Dan disebut-sebut ada istilah yang bernama seks halal di Indonesia. Bahkan sempat ada iklan seks halal di Puncak yang beredar di luar negeri. Para wisatawan pencari pemuas syahwat ini rata-rata berasal dari Timur Tengah. Modus yang mereka gunakan adalah kawin kontrak. Banyaknya wisatawan asal Timur Tengah atau kawasan Arab yang kawin kontrak dengan warga sekitar sudah menjadi rahasia umum. Padahal itu modus untuk menyalurkan hasrat seks. Kini pemerintah Kabupaten Cianjur akan melarang kawin kontrak di wilayahnya. Peraturan Bupati ini untuk menjawab keresahan masyarakat terkait maraknya kawin kontrak di Cianjur. Dikutip dari tribunjabar.id, Bupati Cianjur, Herman Suherman tidak terima perempuan di Puncak Cipanas Kabupaten Cianjur itu hanya menjadi objek pria Timur Tengah hanya dengan imbalan uang dan berdalih kawin kontrak meskipun sebenarnya hanya hasrat seks saja. Ia kemudian membuat peraturan Bupati tentang pencegahan kawin kontrak di lokasi favorit wisata dari Timur Tengah menggelar praktik tersebut. Larangan tertuang dalam peraturan Bupati Herman Suherman yang disahkan pada Jumat 18 Juni 2021 kemarin. Dengan adanya aturan tersebut, menurut Herman akan memperjuangkan harkat derajat perempuan dan anak di wilayah Cianjur. Herman mengungkap bahwa Perbub larangan kawin kontrak yang baru saja diteken belum memuat aturan sanksi. Perbub itu hanya memuat ketentuan-ketentuan soal apa yang bisa dilakukan dalam mencegah kawin kontrak. Meski begitu, dia berjanji akan mengupayakan sanksi diatur dalam peraturan daerah. Jadi ini belum jelas apakah ini sebenarnya sungguhan atau bagaimana. Sudah diberitakan tetapi masih digodok-godok sanksinya, bagaimana pertimbangannya. Jadi masih sangat mentah. Dari data yang pernah saya peroleh, Provinsi Jawa Barat termasuk Cianjur di dalamnya tidak mencapai 0,1% orang Kristen.
Demikian Tribunnews Update kali ini, nantikan berita yang lainnya hanya di kanal YouTube tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Berikut ini kita akan mendengarkan apa yang membedakan cara berpikir Islam dengan cara berpikir Kristen, khususnya di era modernisasi sekarang ini setelah zaman liberal. Saya kasih tahu ya, tidak ada yang salah dengan perbedaan. Yang membuat kita menjadi tertawaan adalah ketika kita bertengkar, bukan ketika berbeda. Coba lihat ya, ketika YouTuber bersatu berdoa buat Indonesia dan mendukung Joseph Paul Sang, orang-orang Islam itu semua kejang-kejang semua. Kejang-kejang mereka. Wah, langsung sekarang channel-channel Islam sepi semua, orang berlomba-lomba nonton channel Kristen. Bingung ada apa? Bukan karena perbedaan kita ditertawakan, tetapi karena pertengkaran. Di Kristen, berbeda itu bagus. Kenapa? Jadi pinter. Kita pengen tahu, apa sih kamu pikirkan kenapa beda dengan saya? Bukannya kamu nggak boleh beda dengan saya, jadi goblok. Kalau kita tidak boleh orang beda, itu jadi goblok. Saya kasih tahu ya, orang Yahudi, cara mendidik anak Yahudi salah satunya apa? Dengan perbedaan. Kamu boleh berbeda dengan gurumu. Ya. Makanya di dalam Talmud, kalau Anda baca Talmud, isinya itu perdebatan sengit. Wah, kalau sengit itu sampai ngutukin masuk neraka kamu, sampai bilang begitu. Cuman nggak benar, jangan sampai begitu. Pada kenyataannya mereka nggak benar, itu cuma omongan rukun, mereka langsung kumpul, akur. Iya, Beda. tapi posisinya Sebentar, jangan dipotong. Sebentar. Itulah sebabnya orang Yahudi pinter-pinter. Kalau orang Kristen tidak boleh berbeda, nanti goblok. Apa arti Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda, tetapi bisa bersatu. Kalau kamu menghendaki sama semua, wah saya jamin akan menjadi Kristen yang goblok. Kristen itu dari dulu berbeda-beda, dari zaman Paulus sudah beda-beda. Tetapi mereka bisa duduk bersama, bisa saling mengasihi. Karena yang berbeda adalah cara perspektifnya. Tapi inti imannya apa? Mengasihi. Yesus Kristus adalah Tuhan satu-satunya, dan mengasihi, mengampuni, memberkati. Di dalam perbedaan itu, saya tetap mengasihi, saya tetap mengampuni, saya tetap memberkati. Di luar itu boleh berbeda. Kenapa harus sama? Emang Tuhan itu sebodoh itu? Emang Tuhan itu sesederhana yang kita pikirkan? Justru Islam begitu beda bunuh. Makanya goblok semua orang Islam. Kenapa? Karena beda bunuh. Kalau kamu menghadapi sama semua, wah, Kristen nggak akan maju. Jadi goblok. Itulah dunia Kristen selalu maju. Kenapa? Ketika dunia Kristen mengharuskan sama, ya 300 tahun tersesat. Kudu sama, beda bunuh, perang. Begitu munculnya liberal, langsung selesai semua. Boleh berbeda. Dan dunia Kristen mengalami kemajuan. Begitu. Jadi kalau kamu tetap harus sama, salah deh pokoknya. Pokoknya salah aja itu. Tuhan yang Maha Besar itu nggak mungkin satu orang saja bisa menafsirkan Tuhan yang begitu hebat itu. Nggak mungkin. Apalagi cuma Athanasius. Nggak bisa aja pokoknya. Gitu ya.